1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Dinasti Umayyah. Saya Sinta Makfira, saya Sri Bandari, saya Julia. Berikut pembahasannya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan dari dinasti Umayyah, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari dinasti Umayyah. Abdul Rahman. Jadi dinasti Bani Umayyah pada tahun 756 Masehi membentuk suatu khalifah tersendiri. Dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini mempertahankan kekuasaannya sampai tahun 1032 Masehi. Abdul Rahman mendirikan Masjid Cordoba yang masyhur itu. Cordoba merupakan pusat kebudayaan Islam yang penting di barat sebagai tandingan Baghdad Timur. Kalau di Baghdad terdapat Bait Al-Hikmah serta Madrasah Nizamiyah. Dan di Kairo terdapat Al-Azhar serta Dar Al-Hikmah. Di Cordoba terdapat Universitas Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Abdul Rahman III pada tahun 1929 sampai 1961 Masehi. Perpustakaan menurut riwayat memiliki tentang ratusan ribu buku sesudah jatuhnya dinasti Umayyah Spanyol ini. Andalusia terbagi terdalam beberapa negara kecil yang selalu berperang di antara mereka, seperti dinasti Abbasi, dinasti Murabit, dinasti Muwahhid, dinasti Bani Nars, dan sebagainya. Dalam periode ini terjadi pula perang salib di Palestina dengan jatuhnya Asia Kecil di tangan dinasti Saljuk. Jalan berkunjung ke Palestina bagi umat Kristen di Eropa menjadi terhalang untuk membuka jalan itu kembali. Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen Eropa di tahun 1905 Masehi agar memadamkan perang suci terhadap Islam. Perang salib pertama terjadi antara tahun 1906 sampai 1099 Masehi. Perang salib kedua antara tahun 1147 sampai 1149 yang diikuti oleh beberapa perang salib lainnya, hingga akhirnya Palestina jatuh ke tangan Inggris. Kemudian Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Yang pertama ada awal Daulat Islamiyah. Sejak berdirinya pemerintah Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi dimulai pula tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam. Sistem pemilihan secara demokratis yang dikembangkan selama masa kekhalifahan Ar-Rasyidin telah tidak dikenal lagi dalam proses pemilihan khalifah. Proses pergantian khalifah untuk seterusnya dilakukan mengikuti sistem turun-temurun. Dalam literatur Islam, sistem itu dikenal sebagai Daulah Islamiyah, yang berarti kekuasaan Islam yang berciri kedinastian atau asabiyah. Dalam pada itu, pemerintahan Islam yang ditegakkan dengan cara perebutan kekuasaan oleh Muawiyah terhadap Kekhalifah Ali Yamsah harus tetap waspada setiap pengkritik. Oleh karenanya selalu menaruh kecurigaan terhadap kemungkinan terjadi instrik istana maupun gerakan perlawanan terhadap khalifah. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau Bani Umayyah menjadi sangat kuat sehingga berhasil menegakkan kekhalifahan Bani Umayyah selama 90 tahun. Selama itu pula telah memerintahkan 14 orang khalifah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 sampai 689 Masehi. Dan yang kedua, Khalifah Yazid pertama pada tahun 6080 sampai 6083 Masehi. Dan yang ketiga, Khalifah Muawiyah II pada tahun 6083 sampai 6084 Masehi. Dan yang keempat, Khalifah Marwan pertama bin Al-Hakam pada tahun 6084 sampai 6085 Masehi. Dan yang kelima, Khalifah Abdul Malik pada tahun 6084 sampai 7005 Masehi. Yang keenam, Khalifah Abu Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Dan yang ketujuh, Khalifah Sulaiman pada tahun 715 sampai 717 Masehi.
Dan yang ke-8, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Dan yang ke-9, Khalifah Yazid II pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Dan yang ke-10, Khalifah Isham pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Dan yang ke-11, Khalifah Al-Walid II pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Dan yang ke-12, Khalifah Yazid III dan Ibrahim pada tahun 744 sampai 744 Masehi. Dan yang ke-13, Khalifah Marwan II bin Muhammad pada tahun 744 sampai 750 Masehi. Sejak awal pemerintahan, Muawiyah telah melakukan sejumlah pendekatan agar sistem penggantian khalifah yang hendak dikembangkan, yaitu turun-temurun dapat lancar dilaksanakan. Dia melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh elit politik untuk mendukung kebijakan itu. Kemudian khalifah mengumumkan dekret pertamanya, yaitu mengangkat putranya Yazid sebagai putra mahkota, pewaris tahta kekhalifahan Bani Umayyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prestasi-prestasi besar, yaitu yang pertama adalah di bidang administrasi pemerintahan. Prestasi pertama yang diperoleh Bani Umayyah terhadap dalam bidang birokrasi pemerintahan, sejarah mencatat tradisi melakukan pencacahan jiwa penduduk dan sistem pengiriman surat menyurat yang teratur. Hal ini menunjukkan bukti tingginya disiplin kepegawaian pemerintah. Semua itu ditampakkan berkembang sesuai dengan sistem administrasi pemerintah pusat dan daerah-daerah yang dipomoin oleh para amir demikian. Demikian pula sistem perpajakan diorganisasikan dengan sangat baik karena merupakan sumber pendanaan paling besar dari kekhalifahan dengan sangat baik. Dan karena merupakan sumber pendanaan yang paling besar dari kekhalifahan yang sangat rumit. Dan selanjutnya yaitu perluasan daerah. Di bidang penyebaran agama Bani Umayyah menunjukkan prestasi yang membanggakan pula. Langkah yang mereka ambil merupakan kelanjutan langkah-langkah para pendahuluannya. Dan selanjutnya adalah titik balik sejarah. Ketika Khalifah Zaid II berkuasa pada tahun 720 sampai 724 Masehi, misi dipimpin oleh Asam bin Malik Al-Kaulani pada tahun 720 Masehi. Mula-mulanya Septiani berhasil diduduki setelah melintas pegunungan Pirenia. Keberhasilan pertama diperoleh yaitu mengalahkan pasukan Edo di lembah sungai Gorome pada tahun 732 Masehi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhir masa kekhalifahan Umayyah. Ciri utama pada masa kekhalifahan Umayyah di Damaskus dalam segi sosial atau kemewahan sebagai akibat kejayaan dalam politik. Sementara itu nilai-nilai keislaman tenggelam oleh nilai-nilai keduniawinya. Karena meski semua penampilan secara formal menggunakan simbol-simbol Islam, di samping itu perbudakan merupakan gejala sosial yang umum di kala itu, terutama di kalangan para. Sementara itu, dalam kehidupan politik tidak dapat dikatakan aman dan mulus. Karena apa? Karena kebijakan setiap khalifah selalu dilaksanakan dengan tangan besi. Upaya pemberontakan seperti tidak pernah terjadi sebetulnya. Akibat ketidakpuasan selalu menjadi di mana-mana. Dan Abbas pun berhasil menarik dukungan kaum Syiah dalam mengobarkan perlawanan terhadap kekhalifahan Umayyah. Abbas kemudian memulai mekar dengan melakukan pembunuhan sampai tuntas semua keluarga khalifah, yang waktu itu dipegang oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Begitu dahsyatnya pembunuhan itu, sampai menyebutnya dirinya sang pengalir darah atau as-Saffar. Dan dalam peristiwa itu salah seorang pewaris tahta kekhalifahan Umayyah, yaitu Abdurrahman yang baru berumur 20 tahun, berhasil meloloskan diri di deretan Spanyol. Tokoh inilah yang kemudian berhasil menyusun kembali kekuatan Bani Umayyah di seberang lautan, yaitu di keamiran Cordova. Di sana dia berhasil mengembalikan kejayaan kekhalifahan Umayyah dengan nama Kekhalifahan Andalusia. Baik, yang terakhir
Bani Abbasiyah ternyata telah melahirkan dua kekhalifahan besar sekaligus setelah lenyapnya Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kedua kekhalifahan baru itu adalah Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan Daulah Andalusia yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Tentang Daulah Abbasiyah telah kita ketahui, hingga tinggal tentang Daulah Andalusia di Cordoba yang belum kita bicarakan. Resminya Andalusia atau juga dikenal dengan nama Cordoba merupakan keamiran atau provinsi yang berada di bawah Daulah Abbasiyah ketika Daulah Umayyah telah ambruk. Namun nasib Cordoba atau yang dikenal sebagai Andalusia di kawasan Spanyol itu kemudian berubah justru ketika berada di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Hal itu bermula dari larinya Abdul Rahman ad-Daghil, salah seseorang pewaris tahta Daulah Umayyah yang berhasil melepaskan diri dari kejaran penguasa Bani Abbasiyah. Dalam pelarian dia mendapatkan bantuan dari orang-orang Berber di daerah Maghribi, Afrika Utara. Abdul Rahman memang mempunyai darah Berber dari pihak ibunya dan darah Arab dari pihak ayah. Dari pantai utara Afrika itu Abdul Rahman berhasil mendarat di kawasan Andalusia dan berhasil mendapat kepercayaan untuk menjadi amir atau gubernur di sana. Posisinya memang sulit karena dia harus menghadapi dua kekuasaan lawan. Pada saat bersamaan dia harus menghadapi tekanan khalifah di Baghdad dan Karel Agung di Eropa yang telah menjalin hubungan baik dengan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Namun dia telah bertindak tegas terhadap kekuasaan pusat di Baghdad. Misalnya dia melarang khutbah Jumat yang dilakukan atas nama Khalifah di Baghdad. Namun sementara itu dia tetap menjuluki diri sebagai amir meski tidak tunduk pada kekuasaan pusat di Baghdad. Sikap dan kebijakan itu tetap berlangsung sampai dengan akhir masa pemerintahan Abdul Rahman. Kondisi kota Cordoba atau keindahan kota Cordoba. Selama Daulah Umayyah berpusat di Damaskus, Toledo dijadikan sebagai ibu kota Spanyol. Setelah dinasti Umayyah ditumbangkan oleh Abbasiyah pada 750 Masehi yang berpusat di Baghdad, dinasti Umayyah membangun kekuasaan di Spanyol dengan nama Daulah Umayyah dari tahun 755 sampai 1031 Masehi dan menjadikan Cordoba sebagai ibu kota di bawah pemerintahan Abdul Rahman ad-Daghil. Abdul Rahman yang memerintah tahun 775 sampai 788 Masehi. Sejak itu Cordoba mulai maju melangkah. Cordoba memasuki puncak kejayaan di bawah Abdul Rahman. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada saat itu, Islam di Cordoba telah memiliki Universitas Cordoba yang sangat terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam. Sebagai salah satu universitas dunia yang terpercaya dan berhasil memikat para mahasiswa, termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa. Baik, kesimpulan dari video kami adalah Bani Umayyah adalah Khalifah Umayyah kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan Khalifah Ali Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode pertama di antara 661 sampai 750 dengan pusat pemerintahan di Damaskus, dan kemudian periode kedua antara 756 sampai 1031 di Cordoba.
Saya wassalamualaikum bro.